Nah, sekarang eh udah bisa buka laptop nggak di situ sebagian. Jadi nanti kita untuk perkuliahan selanjutnya kan ada e-learning ya. E-learning itu kalau menurut saya sih agak ribet sih secara visualnya ya. Jadi share sedikit aja tentang laporan untuk akhir perkuliahan nanti kan targetnya karyanya per kelompok, dan nanti ujung-ujungnya akan mempresentasikan karyanya kan. Nah, jadi dari sekarang kita cicil untuk kebutuhan presentasinya, yaitu kita menggunakan Padlet ya. Padlet itu seperti ini. Ini saya kesampingkan dulu ya biar ini share saya masih udah kelihatan semua ya. Sudah jelas kan? Sudah jelas, Pak. Jelas. Sekarang kita masuk ke bagian apa sih Padlet itu ya. Webcam saya kebetulan pakai gabungan dari Windows jadi agak manual. Di studio Marawa itu menggunakan Padlet untuk manajemen tugas. Nah, kebetulan ini kemarin untuk 3D modeler udah bergabung ya. Udah bergabung dan di sini bentuknya seperti card seperti ini ya. Jadi ini nanti per kelompok dibuat satu Padlet. Nah, jadi nanti kegiatannya akan di-report ke sini ya. Kenapa saya pilih ini? Supaya nanti pada saat kita presentasi tinggal di play aja slideshow ini. Jadi tidak usah memikirkan desain-desain yang menghabiskan waktu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini langsung muncul yang bikin Aulia Siti Asifa dan ini desainnya seperti itu ya. Jadi dia udah otomatis ke runut dari awal perkuliahan sampai akhir. Jadi untuk pembuatan slide nggak usah dipikirin lagi bikin slide gitu ya. Jadi itu kelebihan dari Padlet. Tapi setiap pertemuan kita wajib melaporkan kegiatannya ya. Dan ini nanti sifatnya per kelompok ya. Jadi satu kelompok 3 orang. Kalau kita total mahasiswa ya, jangan sampai ada yang berempat ya, kecuali ketinggalan satu orang boleh bergabung ya. Nah, kenapa saya pilih bertiga? Karena satu orang nanti tugasnya untuk backup di belakang layar dan 2 orang akan saling berinteraksi ya. Nah, ini contohnya seperti ini aja. Kemudian untuk tugas-tugasnya akan muncul di sini ya, tugas perkuliahan minggu depan kayak ini. Jadi ini sebagai papan tulis virtual ya fungsinya. Nah, hasil dari ini akan saya inputkan ke e-learning ya. Hasil jika sudah selesai nanti outputnya akan saya inputkan ke e-learning. Jadi sistem kuliahnya terbalik ya. Kalau dosen lain mungkin diarahkannya coba pelajari e-learning. Nah, kalau kita kebalik, kita masuk dulu ke Padlet, dari Padlet baru kita inputkan ke e-learning. Seperti itu ya. Sampai di sini ada yang paham? Udah paham ya? Nah, ini template-nya untuk laporan. Jadi nanti ada 4 foto dokumentasi seperti ini. Ini saya buatnya di Canva ya. Silahkan pelajari Canva ya. Saya rasa tidak perlu juga saya paparkan cara menggunakan Canva ya. Ntar ada kendaraan lewat ya. Jadi kalau untuk dokumentasi minimal itu 4 gambar dan 1 video ya. Ini Lauren kenapa live nih? Jaringan. Oke, udah bergabung lagi. Nah, nanti di sini dibuatkan pemahamannya ya. Dan ini kan per orang nih. Nanti kalau teman-teman per kelompok ya.
Jadi pertama satu, saya memahami apa, cukup 5 aja. Nah, ini template. Jadi untuk proses pembuatannya nanti di Padlet itu seperti ini. Ini saya stop dulu ya. Nah, ini tadi ya, bagian sini. Ini bisa saya gambar tak ya? Oh iya. Cerita segala baru masuk. Yang terlambat absennya skip dia. Tadi sampai mana? Untuk pembuatan Padlet tadi ya. Ini saya close aja, nggak berfungsi ternyata. Jadi ini tolong diperhatikan semuanya ya. Bentuk Padlet itu bermacam-macam. Kalau ini saya pilih yang tipe timeline, jadi ada settingannya di sini ya untuk layoutnya. Nah, format layoutnya ada dalam bentuk timeline. Jadi ini bisa dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan. Kalau nanti kita per kelompok, mungkin saya arahkan dalam bentuk stream ya. Jadi nanti dia akan scrolling ke bawah per pertemuan. Jadi nanti ada 16 card. Nah, ini saya sebut card ya, kartu ya. Satu ini kartu. Nah, di situ nanti saya buatkan satu Padlet lagi. Ini kan ini nama judulnya kan Animator of Rigo ya. Kolaborasi SMK 2 Priaman ya. Ini belum saya tambahkan UMP-nya. Kalau ini kebetulan Padlet untuk komunitas Merawa ya di studio animasi. Tapi saya gabungkan juga dengan WMP. Nah, ini kegiatan yang ada di studio sekarang ya. Jadi anak-anak itu setiap hari melakukan report. Nah, ini untuk target. Ini sebenarnya sesuai dengan itu ya. Nanti ada beberapa bagian seperti log harian, materi harian ya, laporan harian. Nah, kalau teman-teman nanti mungkin tipenya laporan mingguan ya. Ada revisi, ada finishing room. Nah, meeting harian ini yang kayak gini ya. Kalau di sini namanya meeting, nanti kita beri namanya pertemuan ya, pertemuan online gitu. Karena di dalam portal memang perkuliahan ini online sifatnya ya. Seperti itu untuk kerangka acuannya ya. Nanti teman-teman ini per kelompok ya nanti dibuat. Jadi ini disebut secara keseluruhan disebut panel ya. Di dalam panel itu ada card. Kalau ini dibilang postingannya seperti ini gitu. Kalau kita masuk ke dashboard akun, jadi teman-teman nanti silakan bikin akun Padletnya jika belum ada ya. Linknya sini ya. Itu juga ada versi Android. Nah, ini linknya, silakan diakses dulu sekarang atau saya share di chat ya, di chat. Nah, silakan dibuka atau di Play Store juga ada ya. Play Store coba saya cari dulu ya. Nah, ini seperti ini ya ikonnya.
share, saya copy ke link ya, atau saya kirim juga di grup untuk bisa dilakukan penginstalan hari ini. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Apakah yang saya paparkan sudah jelas? Gimana? Ada yang ditanyakan? Ini nggak ada yang bertanya, berarti udah paham nih ya. Yuk, saya beri waktu 5 menit untuk install di handphone masing-masing ya. Oke, 5 menit silahkan install. Kalau misalnya belum di HP, boleh di webnya langsung ya. Boleh login di webnya langsung. Jadi nanti targetnya itu presentasinya kita bertiga ya. Satu kelompok bertiga, tentukan perannya. Jadi ujung-ujungnya nanti ada dalam bentuk itu ya, laporan presentasi. Yang kedua, aktor atau artisnya. Jadi harus bisa acting ya. Di sini harus bisa acting. Referensinya harus dikumpulkan dari sekarang kalau ingin mengambil tema-temanya, misal anime boleh, atau temanya untuk visual effect yang berkaitan dengan apa ya, dengan bencana alam juga boleh. Karena nanti setelah pertemuan kelima ya, setelah pertemuan kelima itu nanti teman-teman akan tipenya itu perkuliahannya akan seperti bimbingan lagi ya. Perkuliahannya akan seperti bimbingan. Jadi per kelompok akan temui saya. Biasanya itu nanti akan saya arahkan setiap hari Selasa pagi ya. Itu setelah pertemuan kelima. Jadi nanti UTS nanti kita tipenya bimbingan ya. Tipenya bimbingan, bukan ujian berkumpul atau ujian menjawab pertanyaan, bukan seperti itu. Jadi nanti UTS-nya kita diskusi ya. Tidak ada salah dan benar. Akhirnya tugasnya selesai.